Matematika itu asik, gaskan. Untuk aturan kosinus, kita menggunakan satu tangan saja, yaitu tangan kanan. Untuk konsepnya, jadi 0 derajat kita mulai dengan jari jempol. Kemudian 30, 45, 60, 90. 90 akan menjadi patokan ditambah dengan 0 derajat. 90 ditambah 30 derajat, 90 ditambah 45 derajat, ditambah 60, dan 90 ditambah 90. Kalau sudah sampai 180 derajat, maka 180 derajat adalah patokan, tinggal tambah 0 derajat. Kemudian 180 tambah 30, 180 tambah 45, 180 tambah 60, 180 tambah 90. Maka dia di sini sekarang patokan kan 270, tambah 0. Maka hasilnya 270. Kemudian urutan berikutnya kita tinggal jumlahkan urutan yang ada ya. 270 tambah 30, tambah 45, 60, dan 90. Jadi teman-teman, untuk perbedaan sinus dan kosinus, sinus menggunakan dua tangan dan kosinus cukup menggunakan satu tangan. Polanya seperti ini. Dari sini, kemudian kembali ke sini. Nah, kosinus begini, 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 dan begini. Jadi teman-teman cukup mengingat pola itu saja supaya lebih mudah. Sekarang kita coba untuk mencari nilai kosinus 30. Teman-teman bisa lihat, kosinus 30 berarti kita mulai dulu. 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, 90. Tapi kita sudah menemukan kosinus di mana tadi ya? Berarti ada di sini. Maka kosinus 30 derajat ada di jari telunjuk. Kita menemukan kosinus 30 derajat di sini. Nah, bagaimana untuk kosinus 120 derajat? Kosinus 120 derajat, mari sama-sama kita mencari. 0, 30, 45, 60, 90. Patokan ini 90, berarti ditambah 0 derajat, yaitu 90 derajat. Tambah 30 derajat, 120. Maka ketemu ya, 120 ada di jari manis tangan kanan. Ini adalah kosinus 120 derajat. Kosinus 210 derajat kurang lebih seperti aturan sinus tadi. Kita tidak perlu menjumlahkan semuanya. Kita cukup lihat patokan yang ada. Nah, untuk kosinus, patokannya kan itu mendekati 180, berarti ke sini aja sudah 90, maka dari sini sampai ke sini sudah 180. 180 sebagai patokan ditambah 0, ini 180. 180 ditambah 30, maka inilah 210. Ini adalah cos 210 derajat. Kemudian bagaimana dengan kosinus 330 derajat? Nah, kosinus 330 derajat ini yang paling dekat adalah patokan 270 derajat. Jangan dibuat jadi 180 gitu ya. Maka kita cari. Di sini sampai di sini sudah 90. Dari sini sampai di sini sudah 180. Dari sini sampai di sini sudah 270. Berarti dari 270 patokannya sekarang yang ini 270 ditambah 0 maka 270. 270 ditambah 30 maka 300. 270 tambah 45 315. 270 tambah 60 ini adalah 330. Maka kosinus 330 berada di sini juga. Nah, untuk hasil ya, jempol itu pasti selalu 1, kelingking pasti selalu 0. 0 itu adalah setengah akar 0. Patokannya 1. Berarti urutkan. Di sini akar 1, akar 2, akar 3, dan akar yang 4. Ini kan pasti hasilnya 1 nih. Setengah akar 4 ini 2, jepret 1. Maka hasilnya 1 gitu ya. Ingat lagi, kelingking selalu 0 dan jempol selalu 1. Maka kosinus 30 derajat. Jadi mana? Di jari telunjuk. Pasti hasilnya adalah setengah akar 3. Dia paling dekat dengan 1. Kemudian 120 derajat. Tadi 120 derajat kita menemukan di jari manis. Nah, paling dekat dengan 0. 0 itu kan setengah akar 0. Berarti urutan selanjutnya ini adalah setengah akar 1 atau setengah. Bagaimana 210 derajat? Kita sudah peroleh tadi jari telunjuk. Ya, ini setengah akar 3 juga. 330 posisinya sama juga di jari telunjuk. Tetap setengah akar 3. Nah, masalahnya bagaimana menentukan nilai negatif dan positif. Untuk negatif dan positif sama aja dengan aturan sinus. Al, sin, ta, cos. Kuadran 1 semua positif. Sedangkan di kuadran 2 sinus yang positif. Kuadran ketiga tangan yang positif. Dan kuadran keempat kosinus yang positif. Karena ini adalah aturan kosinus, berarti maka yang positif itu pasti di kuadran 1 dan kuadran 4 saja.
Tadi kita mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat, maka karena di kuadran 1 artinya kurang dari 90 derajat berarti nilainya pasti positif. Untuk kosinus 30 pasti positif. Kosinus 120 derajat, ini kan di atas 90 derajat. Artinya mulai dari 90 derajat sampai 180 derajat, ini pasti negatif. Kalau begitu, untuk kosinus 120 diganti tandanya. Kemudian 210 kuadran ketiga. Artinya dari 180 patokannya menuju 270 derajat, maka ini adalah negatif ya, karena dia masih di kuadran ketiga. Tapi yang bernilai positif itu di kuadran 4 ya, artinya kalau lewat dari 270. Untuk kosinus 210 pasti ini negatif karena ini kuadran ketiga. 330 itu kuadran keempat, hasilnya adalah positif.